Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, eh, izinkan saya untuk mencoba menjelaskan tugas satu pada mata kuliah basis data di sesi 3. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Dery Salman Syahid, nomor induk mahasiswa 057-886-506. Di tugas satu ini, contoh kasusnya, sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter, setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data diri. Kemudian, data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Tugas satu yang harus saya lakukan yaitu buatlah Entity Relationship Diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Nah, langsung saja kita masuk ke tahapan pembuatan ERD-nya sesuai panduan di buku materi pokok. Tahapan pembuatannya terbagi ke dalam 5 tahap. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terlibat dalam sistem database tersebut. Yang kedua, menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta eh, kunci atau key. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu atau foreign key. Yang keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Yang kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Itu tahapan-tahapan secara general. Kita masuk ke setiap tahapannya. Tahapan pertama yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terlibat dalam sistem database. Dari contoh kasus yang tadi kita eh, bacakan, setidaknya ada 5 entitas utama. 5 entitas utama itu apa saja? Yang pertama dokter, sudah jelas. Tentunya dalam sebuah rumah sakit ada seseorang yang bertugas untuk melakukan penanganan atau tindakan medis atau memeriksa pasien itu adalah seorang dokter. Yang kedua, tentunya pasien atau orang yang berobat. Yang ketiga, administrator atau bagian administrasi, seseorang yang bertugas untuk melakukan pendaftaran. Yang kelima, resep. Resep itu ketika nanti setiap pasien sudah memperoleh tindakan medis atau pemeriksaan, tentunya agar bisa menjalani pengobatan membutuhkan resep yang isinya daftar obat yang perlu dikonsumsi oleh pasien. Yang kelima, tentunya obat itu sendiri ini berupa list dari master data obat. Mungkin secara analisis saya setidaknya lima entitas ini yang nantinya terlibat ke dalam ERD yang akan kita desain. Yang kedua, setelah kita memperoleh entitas ini, kita perlu menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entitas. Nah, entitas dokter itu memiliki ID dokter, nama dokter, jenis kelamin dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor handphone, spesialis, waktu kerja, dan hari kerja. Tentunya setiap atribut itu memiliki maknanya masing-masing atau kegunaannya masing-masing. ID dokter tentunya ini primary key dari entitas dokter, nama dokter, atribut yang umum bagi entitas dokter, jenis kelamin juga sama, demikian tanggal lahir juga sama, alamat, nomor handphone,
Itu lebih ke identitas pribadi seorang dokter. Lalu di sini ada spesialis. Spesialis itu biasanya digunakan untuk mendefinisikan eh, apa eh, nantinya seorang pasien itu akan ditindak oleh dokter yang mana ketika mengalami suatu penyakit. Selain itu juga di sini ada waktu kerja dan hari kerja ini untuk menentukan apakah dokter yang bersangkutan itu sedang sedang praktik atau tidak. Lalu kemudian yang kedua, ya ini ada entitas pasien. Entitas pasien memiliki atribut ID pasien, nama pasien, alamat pasien, lebih cenderung ke data pribadi dari pasien. ID pasien di sini juga sama seperti ID dokter tadi, ini berdiri sebagai primary key dari entitas pasien. Yang ketiga ada entitas administrator, memiliki atribut ID administrator sendiri sebagai primary key, nama administratornya, lalu shift kerjanya. Yang keempat ada entitas obat, memiliki atribut ID obat, nama obat, beserta harganya. Yang terakhir, entitas resep, di sini ada eh, dua atribut. Yang pertama primary key-nya ID resep itu sendiri, lalu yang kedua tanggal resepnya. Setelah setiap entitas terdefinisi masing-masing atributnya atau field-nya, langkah berikutnya yaitu eh, mengidentifikasi dan menetapkan himpunan relasi dari masing-masing entity atau sederhananya kita perlu menentukan keterkaitan atau keterhubungan antar entitas eh, antara yang antara entitas satu dengan entitas lainnya. Kita coba gambarkan seperti ini. Jadi nanti entitasnya baik itu secara vertikal dan horizontal itu kita tentukan sama. Nanti kita kita tentukan keterhubungannya misalnya dokter dengan pasien. Tentunya keterkaitannya adalah dokter memeriksa pasien seperti itu. Lalu dokter dengan resep, keterkaitannya dokter membuat resep. Begitu juga seterusnya. Ada pasien, administrator, obat, dan resep. Keterkaitannya masing-masing dijelaskan. Nah, keterkaitan-keterkaitan yang berada pada tabel matriks relasi ini, kemudian kita tindak lanjuti di tahapan keempat, yaitu menentukan derajat relasi dari setiap himpunan relasi. Ada tiga kardinalitas eh, dari keterhubungan antar entitas, yaitu satu ke satu atau one to one, lalu satu ke banyak atau one to many dengan many to one itu sama, hanya beda penyebutan. Lalu yang terakhir many to many atau eh, banyak ke banyak. Nah, dari derajat kardinalitas tersebut, setidaknya ada keterkaitan, 8 keterkaitan entitas dari masing-masing prosesnya. Misalnya yang pertama administrator melayani banyak pasien dalam sesi pendaftaran itu satu relasi. Lalu yang kedua, dokter menangani banyak pasien itu juga satu relasi. Lalu yang ketiga, pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai kondisi medisnya. Nah, poin B dan C itu satu relasi yang sama yang menentukan kardinalitas nantinya many to many karena tadi dokter bisa menangani banyak pasien, pasien juga dapat diperiksa atau ditindak oleh beberapa dokter. Lalu yang keempat, dokter dapat membuat atau mengeluarkan banyak resep. Itu satu satu relasi lagi. Yang kelima, resep hanya dibuat oleh
satu penanggung jawab. Ini tidak tidak menambah, ini hanya menjelaskan atau menegaskan poin D tadi. Lalu yang keenam, resep bisa berisi banyak obat. Ini satu relasi baru, one to many. Lalu yang G atau yang ke-8, jenis obat bisa terdaftar di banyak resep yang berbeda. Maaf, saya koreksi. Untuk poin F dan G itu kardinalitasnya menjadi many to many karena satu resep bisa berisi banyak obat, satu obat juga bisa berada di banyak resep begitu. Sehingga dari tadi statement-statement tersebut kita bisa menyimpulkan masing-masing kardinalitasnya seperti ini. Administrator ke pasien adalah one to many, dokter ke pasien adalah many to many, dokter ke resep adalah one to many, resep ke obat adalah many to many, resep ke pasien adalah one to one. Dari hasil analisis tersebut digambarkanlah eh, IRD seperti berikut. Berhubung ini kurang kurang jelas, saya coba share-nya yang langsung di aplikasi YED. Nah, di sini masing-masing entitasnya tergambarkan dengan notasi kotak seperti ini. Ada dokter, administrator, pasien, resep, dan obat. Setiap entitas tentunya memiliki atribut masing-masing. Atributnya pun setidaknya harus ada atribut kunci dari entitas tersebut. Misalnya di entitas dokter ada ID dokter, di entitas administrator ada ID administrator, di entitas pasien ada ID pasien, dan di entitas resep ada ID resep, di entitas obat ada ID obat. Nah, dari masing-masing entitas itu, seperti pada dokumen sebelumnya yang saya sampaikan, ada keterkaitan atau relasi dari setiap entitasnya. Seperti dokter ke administrator, itu many to many. Dokter di sini relasinya menyerahkan data, administrator menyerahkan data ke dokter. Menyerahkan data apa? Menyerahkan data registernya pasien. Lalu di sini relasi dokter dengan resep. Dokter membuat resep, kardinalitasnya one to many, jadi satu dokter itu bisa membuat banyak resep, tapi satu resep hanya bisa dibuat oleh satu dokter. Lalu relasi dokter dengan pasien itu many to many dengan keterangan relasi yaitu memeriksa, dokter memeriksa pasien, karena satu dokter itu dapat memeriksa banyak pasien, begitu juga satu pasien itu bisa diperiksa oleh lebih dari satu dokter. Lalu entitas pasien terhadap administrator, di sini relasinya mendaftar, pasien mendaftar ke bagian administrator. Eh, Kemudian entitas pasien kaitannya dengan resep, yaitu pasien menerima resep dengan kardinalitas one to one. Kemudian untuk relasi antara resep dengan obat, resep memuat obat itu kardinalitasnya many to many karena satu resep itu bisa memuat banyak obat, begitu juga satu obat bisa berada pada lebih dari satu resep begitu. Ini entitas beserta relasi ke masing-masing entitasnya. Di dalamnya juga ada atribut-atribut penunjang seperti pada dokter ada identitas dokternya, ada spesialisnya apa, ada hari kerjanya. Lalu pada pasien ada identitas pasiennya, pada obat ada harga obatnya dan lain-lain. Entitas Atribut-atribut pada entitas ini tidak terbatas pada apa yang saya gambarkan saja. Misalnya nanti di obat mungkin ada jenis obatnya, apakah obat keras atau obat apa, obat
obat luka dalam, obat luka luar, misalnya seperti itu. Ini gambaran singkat dari hasil IRD dari tahap 4. Kita kembali ke tugas sebelumnya. Setelah di tahap 4, setiap relasi yang memiliki kardinalitas many to many di tahap 5 itu perlu digambarkan ulang menjadi sebuah entity baru dengan primary key eh, yang merupakan ID dari setiap entitas yang terlibat. Misalnya saja kita coba cek gambar hasil outputnya seperti ini. Kita sudah coba split seperti ini, dokter relasi dengan administrator. Tentunya di dalamnya ada ID dokter maupun ID administrator. Hanya saja ID dokter dan ID administrator di sini bersifat sebagai foreign key atau berperan sebagai foreign key. Jadi eh, apa namanya, primary key-nya itu bisa primary key baru atau kombinasi dari ID dokter dan ID administrator. Begitu juga dengan eh, entitas lainnya, seperti dokter dengan pasien, itu juga many to many, maka di dalamnya ada ID dokter dan juga ID pasien, tapi kita tambahkan primary key baru, yaitu ID pemeriksaan. Ada atribut pendukung juga, yaitu waktu pemeriksaannya kapan dilakukan. Bisa juga nanti misalnya ada output pemeriksaan atau hasil diagnosa dan lain-lain. Lalu untuk resep dan obat di sini juga sama karena kardinalitasnya many to many, tentunya menghasilkan entity baru. Di sini ada ID obat, ada ID resep, tapi juga ada primary key baru yaitu bernama ID resep obat. Dengan atribut pendukung ada aturan konsumsi. Terakhir, untuk pendaftaran, pasien melakukan pendaftaran. Yang terlibat itu entitas pasien, tentunya ada ID pasien, lalu entitas administrator, tentunya ada ID administrator, dan data pendaftarannya itu sendiri ditandai dengan ID pendaftaran. Demikian penjelasan saya mengenai tugas 1 pada sesi 3 ini. Tentunya kita sebagai mahasiswa harus terus belajar karena memang kasus di lapangan itu sangat beragam. Teori teori perlu kita kuasai, namun juga eh, tidak terbatas pada teori saja. Implementasi di lapangan itu lebih luas, lebih lebih eh, rinci dan lebih kompleks. Maka dari itu, pesan saya jangan terbatas pada teori, tapi juga mencoba untuk mempelajari di real case di lapangan itu juga akan memperkaya pengetahuan. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.